Kembali lagi bersama saya Mikael Jepta Fedel Sitohang, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi di manajemen proyek yang berjudul Project Communication Management. Mari kita simak. Communication Management, Negotiation, Conflict, and Partnership. Kata negosiasi berasal dari kata to negotiate, to be negotiating, dalam bahasa Inggris yang berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi atau tawar-menawar. Sedangkan negotiation berarti menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk merundingkan, membicarakan sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain. Negosiasi secara umum adalah suatu bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Terdapat beberapa tujuan negosiasi. Yang pertama, untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan di mana masing-masing pihak merasa menang atau sering disebut dengan win-win solution. Kemudian dalam melakukan negosiasi harus diperhatikan prinsip-prinsip bernegosiasi agar langkah negosiasi dapat berhasil. Yang pertama yaitu transparansi atau kejujuran. Di sini kejujuran adalah hal paling penting karena negosiasi menuntut kepercayaan. Kepercayaan akan ada jika ada kejujuran. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas atau dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai profesional, kita harus konsekuen dengan segala yang dikatakan. Tiap kata harus dapat direalisasikan. Kemudian yang ketiga ada keadilan. Keadilan yang sebenarnya akan muncul atau diterapkan dalam negosiasi adalah keadilan dalam pembagian porsi yang didapatkan dalam suatu kerjasama. Kemudian yang keempat ada saling menghargai dan tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke pengertian konflik. Pada hakikatnya konflik merupakan suatu pertarungan menang atau kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi. Atau dengan kata lain, konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap mereka benar dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun keras. Kemudian ada faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama itu ada perbedaan individu. Di sini perbedaan individu meliputi pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Di sini seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Kemudian yang ketiga ada perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Kemudian yang keempat ada perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Dapat diartikan perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Kemudian dilanjutkan ada jenis-jenis konflik. Menurut Dan Randolph, konflik dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada konflik antara atau dalam peran sosial yang termasuk intrapribadi, misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi. Kemudian yang kedua ada konflik antar kelompok-kelompok sosial, misalnya antar geng atau segala macamnya. Kemudian yang ketiga ada konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Contohnya polisi melawan massa. Kemudian yang keempat ada konflik antar satuan nasional. Contohnya kampanye atau perang saudara dan yang lainnya. Kemudian ada cara mengatasi konflik internal dan eksternal. Yang pertama kita
pelajari dulu konflik internal atau batin. Konflik batin adalah suatu keniscayaan. Semua manusia pasti mengalami konflik. Konflik dalam yang bersifat pribadi dikenal dengan istilah konflik batin. Beberapa petunjuk untuk menanggapi konflik atau kesulitan-kesulitan dalam hidup. Yang pertama adalah mengeluarkan dan membicarakan kesulitan. Yang kedua, menghindari kesulitan untuk sementara waktu. Yang ketiga, menyalurkan kemarahan. Yang keempat, bersedia menjadi pengalah yang baik. Yang keempat, berbuat suatu kebaikan untuk orang lain dan memupuk sosialitas atau kesosialan. Kemudian, menyelesaikan satu tugas dalam satu saat. Dan yang terakhir, menerima segala kritik dengan lapang dada. Kemudian ada konflik eksternal atau sosial. Konflik sosial adalah konflik yang bersifat terbuka. Situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok atau organisasi, dan bila keseimbangan antara perasaan, pikiran, hasrat, dan perilaku seseorang atau lembaga yang terancam. Cara-cara pemecahan konflik eksternal atau sosial diantaranya ada pertama gencatan senjata, yang kedua arbitrasi, yang ketiga mediasi, yang keempat konsiliasi, yang kelima stalemate, yang keenam adjudication. Kemudian materi selanjutnya adalah pengertian kerjasama operasi atau KSO. KSO merupakan istilah yang mengacu pada kerjasama operasional yang terjalin antara dua perusahaan atau lebih dalam menyelesaikan suatu proyek. Pada umumnya, perusahaan atau badan usaha melakukan kerjasama operasional ini untuk memperluas wilayah usaha serta meningkatkan kualitas mutu yang dihasilkan dari proyek yang dijalankan. KSO dalam proyek adalah kerjasama yang menguntungkan yang terjalin antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama mengerjakan sebuah proyek. Kerjasama atau penggabungan tersebut sifatnya hanya sementara, setidaknya hingga proyek tersebut selesai. Kemudian ada jenis-jenis KSO. Yang pertama, KSO yang terpisah dari anggotanya atau sering disebut dengan KSO administratif. KSO ini didefinisikan sebagai salah satu administrasi usaha di bawah naungan KSO, mulai dari pengajuan tender PPJ, penagihan hasil kerja, penerbitan invoice, bahkan penandatanganan persetujuan kontrak kerja. Kemudian yang kedua, KSO yang tidak terpisah dari anggotanya atau biasa disebut sebagai KSO non-administratif. KSO jenis ini adalah KSO yang kontrak kerjanya dilakukan atas nama masing-masing anggota KSO dan tanggung jawab kerjanya berada di tangan masing-masing anggota KSO tersebut. Bisa dikatakan KSO hanya digunakan sebagai alat koordinasi para anggotanya saja. Berdasarkan pengertian dan praktik pelaksanaan KSO tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, KSO melibatkan dua pihak atau lebih dengan masing-masing memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Kemudian yang kedua, untuk membedakan suatu perjanjian termasuk dalam KSO atau bukan, terletak dari apakah para pihak melakukan suatu kegiatan usaha secara bersama-sama atau tidak. Kemudian yang ketiga, kegiatan usaha tersebut harus dikelola secara bersama dengan tujuan untuk mencapai suatu keuntungan secara bersama. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat.